Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita sebuah film yang cukup menegangkan dan mengerikan jika dibayangkan apabila kejadian di film ini terjadi pada diri kita. Di mana film ini akan menceritakan kisah seorang wanita yang tinggal sendirian, di mana dia tidak menyadari setiap malam ada seorang psikopat yang menemani dia tidur, dan hal itu pun berlangsung cukup lama dalam hidupnya. Mungkin teman-teman sudah menonton film yang berjudul Sleep Tight, mengira ini adalah remake dari film itu. Akan tetapi, hal tersebut sangatlah salah, karena film kali ini akan berbeda dengan film tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Door Lock 2018. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang kerja, di mana dia di sepanjang perjalanan pulangnya dia tampak sangat was-was dan cukup berhati-hati dengan orang-orang di sekitarnya. Sampai pada akhirnya ia sampai di apartemennya dan yang terjadi adalah tidak diketahui bagaimana pastinya nasib wanita itu, namun sekarang beralih ke kehidupan wanita lain. Terlihat dia tengah tertidur dengan seorang pria yang tampaknya pria itu seperti kekasihnya. Pria itu pun bangun terlebih dahulu dan melakukan semua kegiatannya. Sebelum ia pergi, layaknya seperti pasangan kekasih pada umumnya, pria itu memberi perhatian kepada si wanita. Seakan-akan ia tidak mau membangunkan si wanita itu sebelum mereka berpisah dan melakukan kegiatan mereka masing-masing. Tidak berselang lama, si wanita itu pun terbangun dari tidurnya. Akan tetapi tampaknya seluruh badannya terasa pegal-pegal. Dia pun mulai bersiap-siap sebelum ia beraktivitas. Terlihat dia adalah orang yang cukup perfeksionis, karena dapat dilihat semua barang-barang di apartemennya harus berada pada posisi yang sempurna. Selain itu juga diketahui dia adalah tipe orang yang tidak enakan. Terlihat dari dia tidak tega menutup langsung telepon dari panggilan seorang sales asuransi. Satu hal lagi yang sering ia lakukan adalah menghapus bekas sidik jarinya di pin kunci apartemennya, yang hampir setiap hari juga ia mengganti sandi kunci apartemennya itu. 어머니 오랜만에 오셨어요. 이쪽으로 오세요. 제가 봐드릴게요. Ternyata dia bekerja sebagai seorang teller di sebuah bank. Ya, seperti kebiasaan orang yang tidak enakan, dia tidak mau mempermasalahkan kelakuan rekan kerjanya yang suka mengambil nasabah yang seharusnya ia tangani. Yang mana hal tersebut membuat sahabatnya jengkel karena dia terlalu baik terhadap orang-orang yang seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, gua akan memperkenalkan dua tokoh penting dalam film ini. Yang pertama, tokoh utama dalam film ini adalah si wanita ini. Dia bernama Hyung-min, sedangkan sahabatnya ini bernama Hyo-ju. Oke, kita lanjut. Setelah sampai di lobi apartemennya, seorang security memanggilnya dan memberi sebuah paket atas namanya yang dititipkan oleh seseorang untuknya. Ketika sampai di depan apartemennya, ternyata ada note yang tertempel di pintunya. Namun satu hal yang membuat dia sedikit heran, karena tutup kunci pintunya yang tertinggal dengan posisi terbuka. Yang ternyata ibunya tadi datang ke apartemennya, namun karena sandinya yang sering ia ganti, jadi ibunya tidak dapat masuk ke apartemennya. Akan tetapi ia memastikan dan menanyakan apakah ibunya lupa menutup kunci pintunya. Penutup kunci pintunya. Namun, ternyata ibunya menyangkal hal tersebut, yang mana jawaban ibunya itu membuat dia sedikit kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Sebelum ia tidur, ternyata di luar apartemennya ada seseorang yang berusaha masuk ke dalam. Namun orang tersebut tidak bisa masuk karena sandi apartemennya yang sudah ia ganti. Hal ini pun membuat suasana sedikit menegangkan.
지문 검사요? 이걸로요? Ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Bermodalkan bukti sepuntung rokok, ia ingin polisi melakukan analisa sidik jari. Akan tetapi, polisi tidak dapat mengabulkan permintaannya. Karena polisi beralasan bahwa tidak ada barang yang rusak dan tidak ada ancaman yang terjadi secara langsung. Oleh karena itu, polisi tidak bisa melanjutkan penyelidikan atas kasus seperti ini. Bahkan polisi ini memarahinya karena melaporkan kejadian sepele seperti ini. 이러면 저희가 진짜 곤란한 게 뭐 도와드릴 수 있는 게 아무것도 없습니다. Lagi-lagi pada saat ia terbangun di pagi hari, badannya terasa sangat lemas dan sempoyongan. 저기 저 혹시 어제 물건 하나 온 거 받으셨어요? 보호근무자한테 전달했는데. 네, 잘 받았어요. Sebelum ia pergi kerja, ia bertemu dengan security lainnya. Ia pun menanyakan apakah mungkin ia bisa melihat rekaman CCTV di koridor apartemennya. Dan si security ini pun siap membantunya jika itu diperlukan. 다음에 다시 부탁드릴게요. 네. 수고하세요. 집보다 좀 못한 것 같은데 어떻게 여기가 더 비싸요? Ternyata kejadian sebelumnya membuat dia menjadi sangat takut. Maka dari itu ia ingin mencari tempat tinggal yang baru. Ia pun menceritakan apa yang terjadi kepada Hyoju. Hyoju pun menyarankannya agar segera menikah. Yang mana calon yang dia tawarkan adalah atasan mereka yang sangat perhatian kepada Hyungmin. 저기 따고네. 저 남자 어때? 과장님 여기. 난 유독 친절한 거. 가자. 119번 고객님. 고객님 봐드릴게요. 119번 고객님 이쪽으로 오시면 됩니다. 119번 저쪽인데 저쪽에서 상담 받을게요. 예 고객님. 현금 인출기에서 이체가 안 돼가지고 Hyungmin pun kembali bekerja. Terlihat ada seorang pria yang hendak melakukan transfer uang. Yang ternyata dari obrolan mereka diketahui mereka berasal dari daerah yang sama. Hal tersebut pun membuat si pria ini merasa ada kedekatan dengan Hyungmin. Hyungmin pun menawarkan produk tabungan perencanaan bank mereka kepada si pria ini. Namun terlihat Hyungmin dan Hyoju sedikit kaget melihat isi rekening si pria ini. Sehingga Hyungmin tidak melanjutkan penawarannya untuk membuka tabungan baru kepada si pria ini. Sehingga yang terjadi adalah 오셨고요. 적금은 이 상품 말고 다음에. 커피 한 잔 하실래요? 네? 커피 한 잔 할 수 있지 않나 해서. 적금은요 고객님 더 맞는 상품으로 권해드릴게요. 왜요? 네? 갑자기 말을 바꾸시냐고요? 그게 아니, 돈 없는 사람은 적금도 못 드나? 아니요 고객님 그게 아니고요. 야, 실망이네. 이거 너무 개무시하시네. 살살 눈웃음 칠 땐 언제고. si pria ini pun marah-marah tidak jelas, merasa tersinggung dengan Hyungmin yang menolak ajakannya untuk ngopi-ngopi. Namun untung saja ada atasannya yang bisa membantu mengatasi hal ini. Lagian aneh-aneh aja, kenal aja belum langsung seenaknya ngajak ngopi-ngopi. Ada met-met. 동우 씨, 일이 안 끝났거든요. 아 예. 일어나시죠. 안 그럼 122번 고객님 죄송합니다. 야, 꼬리 쳐놓고 그렇게 속물처럼 살지 마. 그러다 혼나봐야 정신 차리지. 죄송합니다. 신경 쓰지 마요. 괜찮아요. 그런 거 안 하고 너 월급 주는 거야. 밤마다 순찰 도는 거 맞아? Setelah sampai di lobi apartemennya, Hyungmin melihat si security sedang dimarahi oleh atasannya karena kejadian sebelumnya yang membuat polisi datang ke tempat itu. Pria tersebut pun terlihat sangat teliti agar ia tidak meninggalkan jejak sedikit pun yang dapat membuat Hyungmin curiga akan keberadaannya. 경민 씨? Keesokan harinya, Hyungmin dipanggil oleh atasannya karena sang atasan hendak mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Keputusan ini pun membuat Hyungmin bimbang antara mau senang atau sedih. Karena di satu sisi ia ingin keluar dari kerjaan ini karena kejadian sebelumnya. Namun di sisi lain ia juga senang jika diangkat sebagai karyawan tetap. 춥지 않아요?
기억하시죠? Saat hendak pulang, Hyungmin kembali bertemu dengan pria aneh sebelumnya. Pria itu pun mengajak Hyungmin untuk pulang bersama, namun Hyungmin menolaknya. Akan tetapi si pria ini terus memaksa Hyungmin sehingga yang terjadi adalah 진짜. untung saja kebetulan ada atasan Hyungmin yang lewat dari sana, sehingga niat jahat si pria aneh ini bisa tergagalkan. Sang atasan pun menyuruh Hyungmin jika kejadian seperti ini terjadi lagi, jangan sungkan untuk menghubunginya. Situasi ini hampir sama dengan kejadian si wanita yang di awal cerita, yang diawali dengan listrik yang padam, sehingga yang terjadi kepada Hyungmin adalah 김민 씨, 저 김성우인데요. 차에 지갑을 두고 갔더라고요. ternyata itu adalah atasan Hyungmin yang mengantarkan dompetnya yang tertinggal di mobilnya. Melihat listrik apartemennya yang padam, sang atasan pun menawarkan untuk mengecek penyebabnya. 아, 이게 내려갔네. 괜찮으시면 커피 한 잔 하실래요? Setelah listrik menyala, untuk mengucapkan terima kasih, Hyungmin menawarkan sang atasan untuk ngopi sejenak. Sebelum itu, sang atasan ingin menggunakan toilet Hyungmin. Namun saat Hyungmin mempersiapkan toilet itu, ia menyadari tutup kloset yang terbuka, di mana dia tidak pernah meninggalkan toilet dengan keadaan tutup kloset yang terbuka. Setelah Hyungmin menelaah apa yang telah terjadi, membuat ia mencurigai sang atasan. Sehingga yang terjadi adalah 근데 과장님 어떻게 아셨어요? 말씀드린 적이 없는 것 같아요. 600일 온 거. 저 커피 사올게요. 남자친구? 네? 몇 번이요? 1784. sungguh malang nasib sang atasan. Terlihat dia sudah meninggoy tergantung di handle pintu apartemen Hyungmin. Kejadian tersebut pun membuat Hyungmin dicurigai oleh kepolisian yang mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sedang bertengkar, sehingga terjadi sebuah kasus pembunuhan ini. Dan seolah-olah Hyungmin melaporkan sang atasan untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Atau ada kemungkinan lain karena dari hasil forensik ditemukan bahwa ada tanda-tanda perkelahian di tubuh sang atasan. Maka dari itu polisi mengatakan mungkin ada orang ketiga yang berada di dalam apartemen Hyungmin. Karena faktanya sang atasan tahu nomor apartemen Hyungmin dari si security. Karena sebelumnya sang atasan menanyakan alamat Hyungmin kepada security itu. Maka dari itu si detektif mencurigai Hyungmin, menyuruh seseorang untuk menghabisi sang atasan karena si detektif menemukan banyak barang-barang seorang pria di dalam apartemen Hyungmin. 알린이 말해줬다던데. 왜 그랬어요? 네? 뻔한데? 누구예요? Sang detektif pun dipanggil oleh atasannya yang memberitahu bahwa tim forensik tidak menemukan bukti apapun yang bisa memberatkan Hyungmin. Namun sang detektif yakin jika Hyungmin lah pelakunya. Akan tetapi sang atasan tidak bisa menahan Hyungmin karena tidak adanya bukti yang konkret menyatakan Hyungmin lah pelakunya. Sehingga dengan terpaksa mereka harus melepaskan Hyungmin. 신인 과장님 다음 주부터 출근한다니까 너무 동료되지 말고 다들 기운 냅시다. Ternyata kejadian sebelumnya berdampak buruk bagi pekerjaan Hyungmin, yang mengakibatkan sang atasan menarik kembali keputusannya menjadikan Hyungmin menjadi karyawan tetap. Dengan kata lain, Hyungmin dipecat. 붙들려 있었대잖아. 살인 용의자로. 박 대리님 모르잖아요, 잘. 살인 용의자라뇨. 말이 좀 과하시네요. 언니 뭐해? 앉아. 조희 씨, 회의 아직 안 끝났는데. Melihat si security, Hyungmin teringat akan CCTV dan meminta tolong agar dapat melihat CCTV apartemen itu. Akan tetapi setelah dilihat, ternyata CCTV di sana hanya ada CCTV yang ada di dalam lift. Sedangkan CCTV yang berada di koridor apartemen Hyungmin adalah CCTV yang palsu. Maka dari itu misteri siapa orang yang hendak masuk ke apartemen Hyungmin belum terpecahkan. Namun si security menenangkan Hyungmin. Dia mengatakan mungkin orang yang menggedor-gedor pintu Hyungmin sebelumnya adalah orang mabuk dari gedung lain. Karena banyak orang ketika mabuk ia salah mengetuk pintu apartemennya sendiri. Karena takut masuk sendirian, Hyungmin meminta tolong si security untuk mengecek setiap sudut apartemennya. Dan si security pun mengkonfirmasi bahwa apartemennya sudah berada dalam posisi yang aman. 저 아무도 없습니다. 안녕하세요.
며칠 전에 집 보러 다녔던 조경민인데요. 좀 빨리 할 수 있을까 해서요. Saat membersihkan apartemennya yang berantakan, Hyungmin menemukan sebuah kartu kunci pintu apartemen, sehingga membuat kasus ini menemukan titik terang. 그날 누가 저희 집 문을 막 두드렸는데요. 누군지 좀 알려고요. 그럼 같은 건물에 계신 분일 것 같은데요. Ia pun mencoba kartu tersebut ke semua pintu yang ada di gedung apartemen itu. Satu persatu pintu ia coba, sampai pada akhirnya ia menemukan apartemen yang cocok dengan kunci pintu itu. 계세요? Yang ternyata apartemen tersebut adalah milik wanita yang di awal cerita. Dia bernama Kang Seung-hye. Hyungmin menceritakan temuannya kepada Hyoju, di mana diketahui Seung-hye adalah nasabah di bank mereka. Sehingga Hyoju menyelidiki transaksi kartu kredit Seung-hye. Dari transaksi itu ditemukan satu transaksi yang cukup mencurigakan, di mana dia selalu membeli sebuah barang di minimarket dekat apartemen mereka yang bernilai $3,20. Dan transaksi itu pun dilakukan di waktu yang sama, yaitu di hari Sabtu pada pukul 8 malam. 어디가 언니? 어디가? 나 이 편의점에서 Hyungmin pun ingin menyelidiki langsung ke minimarket itu, akan tetapi Hyoju menyarankannya untuk melapor ke polisi saja. Akan tetapi hal itu tidaklah mungkin karena Hyungmin akan dicurigai karena sudah menerobos masuk ke dalam apartemen orang lain tanpa izin. Sehingga mau tidak mau mereka berdua harus menyelidiki kasus ini sendirian. 내 문제야, 효주야. 겁나 첩보적으로다가 바로 다 빼냈는데 여기서 나보고 빠지라고? 안 돼. 가자. 안녕? 2+1으로 커피 행사도 3,200원이고. 배고파? 언니 소개팅 할래? Tidak lama kemudian ada seorang wanita yang melakukan transaksi yang sama dengan target mereka, sehingga si wanita tersebut menjadi tersangka utama dalam penyelidikan mereka. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk membuntuti si wanita itu. Pada akhirnya mereka kehilangan jejak si wanita itu di sebuah persimpangan. Maka dari itu mereka harus berpencar untuk menemukan si wanita itu. Akhirnya pencarian Hyungmin berakhir di sebuah rumah yang mencurigakannya. Kunci rumah tersebut sama dengan milik kunci rumah Hyungmin, sehingga Hyungmin mencoba masuk dengan mencoba sandi secara acak. Namun semua sandi yang ia coba semuanya salah, sehingga ia teringat dengan sandinya yang terakhir ia ganti pada saat kejadian di apartemennya. Sehingga yang terjadi adalah 여보세요? 여기 저기 사람이에요. 진정하시고 천천히 말씀하세요. 저기요! 잠깐만요. 강승이 맞는 것 같은데 아니에요? 아니라고요. ternyata wanita yang bernama Seung-hye sebelumnya sedang disekap di rumah itu, dan dengan terpaksa Hyungmin harus bersembunyi di bawah tempat tidur itu. Sembari menahan ketakutannya, Hyungmin mendengar si pria itu berbicara, di mana diketahui si pria itu ingin meminta maaf kepada Seung-hye karena dia harus menghabisi Seung-hye pada saat itu juga, karena dia sudah menemukan pengganti Seung-hye, yaitu wanita yang berada tepat di bawah apartemen Seung-hye, yang tidak lain tidak bukan, itu adalah Hyungmin. 얘기해야 될 것 같아서 다른 사람이 생겼어. 해줄 거지. 근데 봤을지도 몰라. 니네 집 바로 밑에 살아.
또 떨어뜨리셨네요. 저다 대가 받을까요? Hyungmin terlihat sangat ketakutan sehingga ia teriak meminta tolong. Namun, tampaknya tempat itu adalah daerah di mana rumah-rumah terbengkalai sehingga tidak ada seorang pun di sana. Maka dari itu, Hyungmin harus berjuang sendiri. Sebenarnya dalam kejadian ini mungkin saja mereka berdua bisa menang melawan pria ini jika mereka berdua bersatu. Akan tetapi tampaknya Hyungmin sangat syok dan ketakutan sehingga membuatnya mematung. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah untung saja polisi yang dihubungi Hyungmin sebelumnya melacak teleponnya sehingga kali ini mereka berdua dapat diselamatkan. 뭐 일단 그럼 그렇다 칩시다. 근데 방 안에 아무것도 없었다니까? Lagi-lagi sang detektif turun tangan dalam kasus ini. Hyungmin menceritakan semua yang ia lihat dan dengar karena dia akan menjadi target selanjutnya. Namun sang detektif tidak percaya begitu saja kepada Hyungmin. Bahkan dia mengira Hyungmin sedang berbohong karena Hyungmin tidak ada bukti apapun dan tidak melihat wajah pelaku. Bahkan tubuh Seung-hae yang dilihat oleh Hyungmin tidak ditemukan di TKP. Dan satu-satunya bukti atau petunjuk yang Hyungmin dapatkan ialah 시계를 차고 있었어요. 그럼 내가 범인이네. 자. 오래된 건데요. 찾았습니다. dari kartu nama yang terselip di tangan jasad Seung-hae ditemukanlah sebuah titik terang bahwa itu adalah kartu nama milik pria ini, sehingga polisi menginterogasinya. Dia terus menyangkal hal itu bukanlah perbuatannya. Namun ada bukti bahwa dia sempat membuntuti Hyungmin sampai apartemennya pada saat terjadi pembunuhan atasan Hyungmin. Dan beberapa pernyataan yang membuat polisi yakin bahwa ialah pelakunya. Salah satunya yaitu ia tahu bahwa tubuh Seung-hae dipotong menggunakan gergaji. Sementara sang detektif tidak pernah mengatakan rincian bagaimana pembunuhan itu terjadi. Namun si pria ini beralasan karena dia adalah seorang pemotong kayu. Jadi dari foto yang ia lihat, ia mengetahui bekas potongan itu adalah bekas potongan dari gergaji. 저를 의심하시는데 저는 사람 잡아다가 몸에다 톱질이나 하는 그런 미친놈은 아닙니다. 이게 톱질을 한 거였구나. 내가 목공일을 하니까. 저만한테 범행 도구 말한 거 있나? 아니요. 언제부터 차고 다닌 거예요? 좋네. 빈티지야, 빈티지. 아우 씨 자꾸 쓸데없는 소리 하고 있어. 엄한 사람 불러다 놓고. 지금 저녁 거기서 보고 있지. 야! 너 여기서 내가 나가기만 해봐. 알아들어? 화나는 게 뭔지 나 너무 무서워서 나 무서워서 숨어 있었다. 네가 달려들 때 너무 아무것도 못한 게 내가 너무 병신 같아서 화가 나. 언니 잘못 아니야. Si detektif pun menyampaikan hasil interogasinya kepada Hyungmin. Walau belum 100% dapat diyakinkan bahwa si pria itu adalah pelakunya, namun sementara dia dapat ditahan, sehingga Hyungmin dapat tenang sejenak. Akan tetapi Hyungmin masih sangat khawatir jika si pria itu dapat lolos karena minimnya bukti seperti saat si detektif mencurigainya. 죄송합니다. Pada saat itu juga Hyungmin langsung pindah ke rumah barunya. Dan di lain sisi, seperti yang kita duga, si pria itu pun dilepaskan karena tidak adanya bukti yang memberatkannya. 다 끝났어? 야, 지금 안 돼. 여기 지금 발 디딜 틈도 없어. 원래 이 선날은 신문지 펴놓고 먹는 거야. 그런가? 그래, 그러자. 이거 큰일 났네 진짜. Di sisi lain, ternyata si pria ini mendatangi apartemen Hyungmin sebelumnya dan menanyakan alamat baru Hyungmin kepada si security ini. Dia beralasan bahwa dia adalah sepupu Hyungmin yang diutus oleh orang tuanya untuk menyampaikan kabar bahwa ayah Hyungmin sedang sakit keras. Si security pun tampaknya bimbang apakah ia harus mempercayai pria ini atau tidak, karena itu adalah mempertaruhkan nyawa Hyungmin sendiri. 지금 안 좋은 일도 있고 해서 그러다가 경민이 아빠 어떻게 되면 네. 효주야? 노경민 씨, 기계요, 놓고 가요.
Sekarang beralih lagi ke Hyungmin. Tampaknya ia mendapat sebuah paket yang berisi sebuah handphone yang di dalamnya ada foto-foto penyiksaan Seung-hae sebelumnya. Dan tidak lama kemudian handphone itu pun dihubungi oleh handphone Hyoju. Dan ternyata handphone Hyoju digunakan oleh pria misterius itu. Sehingga yang terjadi adalah 효주야! 어디를 잡어? 겁이 싫어. 새끼! Di lain sisi, selagi Hyungmin sibuk menyelamatkan Hyoju, ternyata ada orang lain yang membobol pintu rumah barunya. Dari sini, membuat kita bingung siapa sebenarnya pelakunya, karena pria sebelumnya sudah ditangkap. Namun mengapa ada orang lain yang membobol pintu Hyungmin? 더 빨리 갔으면 경민 씨가 봉변은 면하셨을 텐데. 죄송합니다. Ternyata video call sebelumnya hanyalah sebuah rekaman video dari pelaku sebenarnya, di mana dia melakukan FaceTime menggunakan handphone Hyoju. 김기정은 어떻게 되는 거예요? 증거 확보했어요. 공구 가방 있죠? 망치 톱등에서도 나왔고요. DNA 검사 결과만 일치하면 걱정하지 마세요. 괜찮아? 몸은 좀 어때? 이따가 퇴원하래. 수술 잘 됐다고. 미안해, 효주야. Hyungmin meminta maaf kepada Hyoju karena Hyoju jadi terseret ke dalam masalah ini. Namun untuk saja Hyoju adalah sosok sahabat yang sangat pengertian, sehingga dia menguatkan Hyungmin dan meyakinkan bahwa semua ini bukanlah salahnya, melainkan salah si pria misterius itu. 언니가 나보다 훨씬 더 불쌍해 보여. 울지 말고. 울지 마. 울지 마. 저기 이거 드린다는 걸 제가 깜빡해가지고. 형 감시 카메라인데 계속 찜찜하시면 도움이 될 겁니다. 감사합니다. Hyungmin pun pulang ke rumahnya dan dia langsung memasang kamera pengawas yang diberikan oleh si detektif itu. 잘 지내셨어요? 여기서 뵙네요. 저 한동훈이라고 저번 사셨던 오피스텔 관리인인데. 아, 네, 안녕하세요. 제가 전에 신세도 졌는데 못 알아볼 뻔해서 죄송합니다. 신세는요? 막 저번처럼 귀찮게 구는 놈들은 없고요. 구는 놈들 없냐고요. 범인 잡았다는 얘기 들었어요. 그 새끼 이제 더 이상 경민 씨 못 괴롭힐 거예요. 예? 잡혔으니. 그럼 또 봐요. Mendengar si pria security ini melakukan pembayaran $3,20 dan ditambah lagi sikapnya yang sedikit aneh, membuat Hyungmin menjadi mencurigainya, sehingga ia bergegas pergi dari tempat itu. Setelah sampai di rumah, ia pun langsung ditelepon oleh si detektif dan menyuruhnya untuk tetap di dalam rumah karena si pria yang ditangkap sebelumnya sudah dibebaskan karena DNA-nya tidak cocok dengan DNA yang ada di TKP. Dan yang mengejutkannya, si pria itu telah dibunuh oleh seseorang. Hyungmin pun heran melihat makanan yang dibeli oleh si security tadi berada di rumahnya, dan dengan terpaksa dan dengan rasa takut ia mengecek CCTV-nya, dan ternyata
이상하게 김기정 살해된 다음날 거길 그만두고 사라졌어요. 그런데 한동원이가 예전 직장이 양평호수 근처더라고요. 별 문제는 없을 거예요. 미안해요. Si pria seru Kitty ini pun berusaha mencuci otak Hyung Min. Dia meyakinkan Hyung Min bahwa dia bukanlah pria yang jahat. Karena hal ini dia lakukan atas dasar karena dia menyukai Hyung Min. Dan dia ingin hidup bahagia berdua bersama Hyung Min. Namun jika Hyung Min merasa dia adalah orang yang jahat, maka ia memberikan kesempatan untuk Hyung Min kabur. Akan tetapi jika Hyung Min tertangkap lagi, maka ia akan memotong tangan dan kaki Hyung Min. Seperti yang ia lakukan kepada Seung Hae sebelumnya. Sehingga keputusan Hyung Min adalah 정민 씨가 눈 감고 있을 땐 느낌이 아니었는데. 라고 생각되면 나가면 돼요. 근데 붙잡히면 잘라야 될 것 같아요. 그럼 경민 씨도 도망갈 거잖아요. 나 무서운 사람 아니에요. 가만히 있으면 돼. 싫어 이 새끼야! Dengan badan yang masih lemas akibat pengaruh bius, Hyung Min harus berjuang kabur dari pria psikopat ini. Sedangkan di sisi lain ternyata si detektif sudah mengetahui latar belakang si Seru Kitty, bahwa dia pernah bekerja di sebuah hotel, yang mana hotel tersebut sekarang terbengkalai, dan hotel tersebut pun dicurigai menjadi tempat persembunyian si Seru Kitty itu. 신고를 했어요. 2010년부터 으로 취직을 했었는데 여기서도 미결된 실종 사건이 하나 있었어요. 조경민 씨? 경민 씨. 경민 씨, 이영사입니다. 여기 있어요! 이호사님! 여기! 이영사님. Ada. Sebenarnya menurut gue di sini nih Hyung Min bisa menghabisi si Seru Kitty langsung menggunakan kapak yang ia pegang. Namun dia malah sempat-sempatnya terjatuh dulu, shock dulu, sehingga si Seru Kitty dapat melakukan penyerangan terlebih dahulu. 아까 얘기했죠. 일단 팔아놔. 이제 둘밖에 없어요. 어떻게? Akhirnya Hyung Min dapat mengakhiri mimpi buruknya ini. Dan pada akhirnya Hyung Min dapat hidup lebih tenang lagi walau sudah mengalami kejadian yang cukup traumatis dalam hidupnya. Oke guys, berakhir sudah pembahasan film kita kali ini, di mana film ini meninggalkan rasa yang cukup membuat jantung ikut berdebar kencang dan ikut tahan nafas dalam beberapa scene yang cukup menegangkan dalam film ini. Kita juga dibawa ikut masuk berperan dalam alur ceritanya untuk menebak siapa pelaku sesungguhnya. Ya, film thriller yang cukup menarik.
Oke guys, gua akhiri video kali ini. Sebelum itu gua ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir cerita. Gua juga ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe-nya. Bagi yang belum dan kalau suka dengan pembahasan video kali ini, bolehlah beri dukungan berharga kalian dengan klik subscribe-nya dan nyalain loncengnya juga. Dan yang terakhir kali, kalau suka dengan pembahasan film ini, bolehlah klik tombol like-nya juga guys. Oke, sekian gua akhiri video kali ini. Sekali lagi gua ingin mengucapkan thank you and see you.